penyakitnya adalah ngantuk. Dan mudah-mudahan di sisa waktu yang 2 jam ke depan, kita akan coba mengurai tentang bagaimana teknik penyusunan modul di online. Karena ini satu hal pada lokakarya daring online peningkatan kompetensi penyusunan modul diklat kepustakawanan pada hari ini yang pertama kita lakukan. Pada sesi kedua ini kita akan diberikan pencerahan oleh Bapak Fahri Ardiansah Tamsir, Sos MA. Sekalian saja langsung saya akan bacakan kurikulum vitae beliau. Lahir beliau di Bantaeng 22 Oktober 1992. Oh, masih cukup muda sekali nih ya. Jabatan beliau adalah data analisis di Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi LAN RI. Pendidikan S1 beliau ditempuh di Universitas Hasanuddin, S1 Administrasi Negara, kemudian beliau melanjutkan ke S2 Administrasi dan Kebijakan Publik itu di Universitas Indonesia. Untuk informasi barangkali juga kepakaran beliau adalah dalam bidang kebijakan publik, kemudian juga bidang pengembangan kompetensi, e-government, dan media pembelajaran. Nah, dari beberapa kepakaran yang sudah kita lihat dan saya sebutkan tadi, rasanya tidak salah bahwa pada hari ini kita menghadirkan Pak Fahri Ardiansah untuk mencoba mengarahkan barangkali atau membimbing kita, ini guru-guru pengajar yang baru kita masuki dengan metode pembelajaran daring atau online. Kita masih banyak meraba-raba, dan untuk itu maka kita mintakan juga untuk Pak Fahri nanti untuk mengadakan tanya jawab terhadap ketidaktahuan atau kepenasaran kami tentang metode teknik penyusunan modul di kelas online kepustakawan yang berbasis e-learning itu seperti apa. Dan untuk tidak membuang-buang waktu, saya kira kami silakan saja kemudian Pak Fahri untuk mempresentasikan makalahnya. Demikian, silakan Pak Fahri. Ya, cek. Suara saya terdengar Pak ya? Terdengar, sangat jelas. Oke Pak. Jadi izinkan saya untuk sharing paparan. Halo. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya agak kecil nih Pak suaranya Pak. Saya coba. Kurang keras kayaknya. Apa volume saya yang kurang keras nih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Oke Pak, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah clear. Ya, saya selamat siang Bapak Ibu-Ibu. Para mungkin widya suara ya atau tim penyusun modul di Perpusnas RI. Nah, pada sesi kali ini saya diamanatkan untuk bagaimana memberikan sedikit sharing terkait dengan teknik penyusunan modul diklat online kepustakawanan berbasis e-learning. Nah, ini sangat menarik Bapak-Ibu karena pergeseran pembelajaran kita memang dari metode yang sangat saya katakan offline ke online itu memang harus segera dilakukan Pak, karena bukan hanya situasi pandemi yang saat ini memaksa kita untuk melakukan itu. Tapi banyak faktor juga, diantaranya adalah efektivitas pembelajaran, di mana rasa-rasanya bahwa metode online bisa dijadikan satu alternatif, bahkan sebagai cara baru untuk bagaimana kita memberikan pembelajaran terhadap siswa. Seperti itu, karena saya juga beberapa kali berbincang ataupun berkonsultasi dengan para WI dan banyak juga widya suara yang kemudian masih susah untuk beradaptasi terkait dengan bagaimana metode pembelajaran online itu sendiri. Sehingga ini adalah awal yang sangat baik untuk kita semua, bagaimana kemudian sama-sama kita sharing pengalaman maupun semacam pengalaman bagaimana mengelola pembelajaran
Apakah itu di kelas ataukah sekarang yang kemudian kita akan lakukan yaitu dengan cara online seperti itu. Nah, mengawali materi kali ini, saya ingin memberikan sedikit flashback dulu terkait apa itu sebenarnya modul. Jadi modul itu mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah banyak ketahui bahwa modul itu sebenarnya adalah definisikan sebagai satu unit, chapter atau segmen dari pembelajaran. Nah, dalam segmen itu sendiri, modul sebenarnya berfungsi untuk mengarahkan pembelajaran agar para siswa memahami gitu. Ada self content dalamnya, memahami bagaimana instruksi pembelajaran yang ada dalam modul itu sendiri, sehingga para siswa akan bisa belajar secara mandiri. Nah, kemudian modul sebenarnya pada dasarnya itu menciptakan apa yang dikatakan sebagai flow linear one directional. Artinya, modul itu sebenarnya ada flow yang kemudian diarahkan kepada para siswa. Jadi ketika ada modul yang kemudian setelah siswa membaca modul itu dan kemudian siswa itu bingung mau ngapain, itu sebenarnya modul itu gagal menjalankan fungsinya sebagai modul. Karena modul itu digunakan untuk pembelajaran mandiri bagi siswa. Jadi siswa seharusnya tahu ketika membaca modul harus berbuat apa. Seperti itu. Makanya ada dikatakan flow, linear flow. Nah, secara umum bahwa modul itu adalah segala bentuk satuan pembelajaran mandiri yang dirancang untuk dipergunakan oleh siswa tanpa tergantung pada keberadaan guru. Nah, kemudian, sedangkan online modul itu yang sama-sama akan kita belajar sama-sama bahwa ada aktivitas dalamnya, aktivitas pembelajaran secara daring yang dirancang secara interaktif untuk menciptakan jalur pembelajaran yang jelas bagi siswa. Jadi yang harus kita garis bawahi bahwa di sini ada pembelajaran daring, ada secara interaktif, dan menciptakan jalur yang jelas bagi siswa. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada modul online yang diciptakan tidak secara interaktif, maka sebenarnya modul online itu gagal juga memberikan fungsinya sebagai modul online pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian dalam course ada modul-modul 1, 2, 3 seperti itu contoh saja. Nah, kemudian fungsi dari tujuan dari modul itu sendiri. Tujuan dari modul itu sendiri sebenarnya secara mendasar ya. Kita juga bisa baca di peraturannya bahwa pertama adalah mengatasi keterbatasan waktu dan ruang dari peserta diklat. Karena sangat metode-metode klasikal itu pengajaran sangat terbatas sehingga modul difungsikan atau bertujuan untuk memberikan panduan kepada siswa agar mereka bisa belajar tanpa terbatas oleh waktu dan ruang. Seperti itu. Kemudian memudahkan peserta diklat belajar mandiri sesuai kemampuan, kemudian memungkinkan peserta diklat mengukur dan mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Nah, ini fungsi dasar, tujuan dasar daripada modul itu sendiri. Nah, kemudian, ini. Nah, kita sebelum masuk lebih jauh, mungkin kita membandingkan dulu gitu, bagaimana aspek-aspek yang penting perbedaan antara modul offline dan online. Jika berbicara sebagai fungsi, sebenarnya sama saja, Pak. Bahwa fungsinya cetak maupun online itu sebenarnya dijadikan sebagai bahan belajar mandiri. Itu fungsi dasarnya dari modul, sehingga untuk fungsinya sama. Sedangkan komponennya itu juga sebenarnya sama saja. Ada pendahuluannya, ada aktivitasnya, ada informasinya, ada latihan-latihannya, ada asesmennya, ada summary-nya, dan sebagainya. Itu sama sebenarnya. Cuman nantinya pada saat delivery yang berbeda. Nah, untuk sifat sendiri, offline itu sifatnya one way broadcast. Artinya, mungkin lebih kepada satu arah saja. Jadi tidak secara interaktif. Sedangkan online itu two-way communication. Ada interaksi di sana. Jadi sangat bervariasi. Kemudian untuk delivery-nya sendiri, sama-sama ketahui, modul cetak ya cetak, online ya online. Delivery-nya. Sedangkan untuk visualisasinya, itu sangat beragam ya. Kalau offline itu hanya terbatas pada kombinasi teks dan grafis, misalnya foto, diagram, tabel, dan mungkin apalagi ya untuk cetak. Mungkin sebatas itulah, seperti itu. Sedangkan untuk online sendiri itu sangat bervariasi, sangat beragam. Ada teks, ada grafis, bisa video, bisa animasi, bisa audio, ada simulasi juga, hypertext, dan sebagainya. Sehingga online itu sebenarnya memungkinkan untuk pembelajaran dilakukan secara tidak monoton, gitu. Sangat bisa dilaksanakan secara interaktif dan menarik, seperti itu. Kemudian untuk pelaksanaan evaluasi tentunya dilakukan di atas kertas dan kemudian online ya secara online atau daring. Itu mungkin
tadi terkait dengan perbedaan antara offline dan online modul seperti itu. Nah, kemudian kenapa kita harus mempelajari kenapa kita harus membuat sebuah modul online untuk siswa? Ada satu penelitian yang sangat menarik sebenarnya dari Edgar Dales. Dia bereksperimen bahwa ternyata manusia atau siswa itu dia lebih mengingat aktivitasnya berjenjang gitu. Ada jenjang ada jenjang memori terkait dengan pembelajaran yang dilakukan. Jadi dia mengatakan bahwa ternyata 10% orang mengingat, hanya 10% orang mengingat dari apa yang dia baca. Nah, ini konteksnya nih modul cetak. Jadi ketika kita membaca modul cetak dengan satu kali baca itu hanya 10% yang kita dapat ingat gitu. Nah, dikatakan sebagai teks. Nah, kemudian untuk audio sendiri bahwa 20% orang mengingat dengan mendengarkan. Seperti itu. Kemudian 30% dengan apa yang dia lihat. Kemudian 50% dengan apa yang dia lihat dan dengar. Katakan sebagai audio visual. Dan ada juga 70% dari apa yang mereka katakan dan tulis. Jadi ketika siswa menuliskan pendapatnya ataupun mendesain sebuah pembelajaran kolaboratifnya, itu dia akan mengingat 70%. Jadi di mana siswa sini akan lebih aktif gitu, menciptakan dan menganalisis sebuah permasalahan. Dan terakhir ada 90% orang mengingat apa yang mereka lakukan atau yang dikatakan sebagai real experience. Jadi di sini mungkin sudah masuk bagaimana mensimulasikan, membuat model ataupun melakukan sebagai aksi yang nyata di tempat kerja mereka, itu dia akan mengingat 90% apa yang dilakukan. Sehingga untuk konteks demikian, modul online itu bisa mengakomodir hampir semua dari metode ataupun learning outcomes yang diharapkan dalam pembelajaran seperti itu. Jadi itulah mengapa kemudian modul online itu sangat penting untuk menjadi pendamping yang sangat serasi dengan modul teks itu sendiri, karena dia bisa mengakomodir beberapa learning outcomes seperti itu. Nah, di tahap awal tentu kita sudah sama-sama tahu sebenarnya bagaimana komponen dari modul itu sendiri. Jadi secara mendasar komponen modul itu ada berbagai tahap gitu. Tapi secara umum seperti ini. Walaupun dalam berbagai literatur mungkin ada yang lebih, ada yang kurang, tapi secara intinya ada seperti ini, bahwa dalam modul itu komponennya yang paling mendasar itu adalah bagaimana ada introduksi sana, ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berbicara soal bagaimana tujuan dari pembelajaran, berbicara juga tentang alasan mengapa modul itu ada gitu, dan apa relevansi antara modul tersebut dengan siswa untuk mengikuti pembelajaran itu. Dan di situ konteksnya di mana kemudian siswa akan merasa tertarik. Siswa akan merasa tertarik dengan modul itu karena dia merasa bahwa saya cocok dengan modul seperti ini dengan alasan demikian. Jadi di pendahuluan akan dibahas seperti itu. Ada rasionalisasi di sana. Nah, yang kedua, ada aktivitas yang menyediakan siswa untuk saling berkomunikasi atau berdiskusi dengan satu yang lain terkait dengan konteks dan informasi yang ada, konsep dan informasi yang ada. Jadi dalam modul itu ada informasi, ini yang dikatakan sebagai substansi dalam modul, sehingga memancing para siswa untuk saling berkomunikasi, berdiskusi untuk membicarakan satu topik tertentu. Nah, di sini yang dikatakan bahwa isi dalam modul itu isinya harus jelas, padat, dan memancing pertanyaan-pertanyaan sehingga perlu untuk didiskusikan seperti itu. Kemudian ada kesempatan juga dalam modul itu, ada kesempatan bagi siswa untuk bagaimana mengaplikasikan, menganalisis sesuatu permasalahan terkait dengan informasi yang ada. Jadi biasanya contoh-contohnya itu yang biasa dalam modul bisa berbentuk case studies ataupun latihan-latihan praktis yang kemudian siswa bisa secara aktif untuk mengaplikasikan itu. Nah, di modul harusnya seperti itu gitu. Setelah ada informasi, ada contoh, ada aplikasi, ada case study yang kemudian menjadi semacam penambah atau pengayaan dari siswa itu sendiri. Kemudian komponen berikutnya adalah ada juga semacam refleksi bagi siswa. Refleksi ini adalah bagaimana siswa bisa merefleksikan dirinya terhadap pengetahuan yang dia dapatkan dalam modul itu sendiri. Jadi dia bisa menilai baik itu dilakukan secara formal ataupun informal, itu terserah nanti modelnya seperti apa.
siswa bisa menilai dirinya sendiri melalui modul itu sendiri. Seberapa jauh kekurangan dan kelebihan dalam menyerap apa substansi dari modul itu sendiri. Kemudian ada feedback. Ini yang penting juga sebenarnya untuk senantiasa memberikan pengembangan berkesinambungan terhadap substansi modul itu sendiri. Jadi ada feedback kepada siswa terkait dengan pembelajaran mereka. Dan juga sebaliknya, siswa juga kemudian bisa memberikan feedback terhadap isi dari modul sendiri atau tujuan modul sendiri, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan ataukah tidak, seperti itu. Jadi ini sangat penting untuk pengembangan berkelanjutan. Nah, terakhir bahwa ada additional resource di sana. Ini biasa berbentuk summary atau kesimpulan atau rangkuman, atau juga bisa berbentuk konten pengayaan, aktivitas pengayaan. Nah, seperti itu. Jadi itu bisa disediakan dalam modul. Nah, seluruh kesatuan ini, itu bisa ada dalam sebuah modul. Walaupun secara formalnya untuk poin-poinnya itu tergantung dari pembuat modul. Tapi secara fungsi, keseluruhan aspek ini sebenarnya harusnya ada dalam sebuah modul. Seperti itu. Kita melangkah selanjutnya. Nah, kita masuk ke bagaimana how to develop an online module. Jadi kita mulai dengan pertama, banyak kekeliruan yang kemudian dilakukan oleh tim pembuat modul ketika membangun sebuah modul. Itu yang pertama, itu tidak memperhatikan ini, mengetahui audiensinya. Jadi si pembuat modul harus tahu dulu audiensinya siapa yang menjadi sasaran dari pembelajaran sendiri. Jadi modul misalkan gini, modul untuk Latsar CPNS dengan modul untuk misalkan PKN, pelatihan kepemimpinan, itu tidak harus sama baik dalam segi bahasa ataupun delivery-nya. Karena misalkan gini, untuk Latsar CPNS itu mungkin didominasi oleh orang-orang yang milenial atau orang-orang yang muda yang belum berpengalaman di dunia pemerintahan misalkan. Seperti itu. Jadi untuk delivery-nya itu tentu dibuat dengan gaya-gaya yang santai, tidak membosankan, menarik, lebih banyak contoh-contohnya dan sebagainya. Sedangkan untuk misalkan PKN, audiensinya untuk para pejabat mungkin yang sedang memiliki pengalaman, itu mungkin bisa disajikan lebih banyak kepada upaya untuk bagaimana menyelesaikan masalah, problem solving gitu. Jadi hal utama adalah bagaimana mengetahui audiens dulu. Kemudian sebelum menyusun satu modul sendiri. Nah, yang kedua, kita break your topic into the modules. Jadi topik-topik yang ada dalam modul itu sendiri itu bisa dipetakan gitu. Jadi misalkan ini ada contoh, misalkan di sini ada satu pelatihan atau diklat misalkan tentang sales, bagaimana mengupgrade atau mengembangkan kompetensi dari seorang sales. Nah, modulnya itu dibagi gitu. Yang pertama, memperkenalkan bagaimana perusahaannya, kemudian company culture-nya seperti apa, ketiga kemudian memperkenalkan sales-nya. Sehingga topik inilah topik yang topik besar ini kemudian dipecahkan dalam satu modul-modul sehingga bisa terstruktur seperti itu. Nah, ketiga adalah plan your content format. Nah, format inilah yang kemudian adalah aktivitas pembelajaran dalam modul itu sendiri. Jadi misalkan introduction your company kita sajikan dalam teks, kemudian company culture dalam slider, kemudian introduction dalam video. Jadi ini contoh kecil saja yang kemudian bisa kita lakukan. Artinya bagaimana yang penting adalah bagaimana kemudian merencanakan konten format dari setiap aktivitas modul yang kita telah buat. Nah, keempat, add knowledge checks. Jadi ini berbentuk quiz-quiz ataupun latihan-latihan terhadap modul itu sendiri. Nah, jadi kita bisa sajikan di antara modul seperti itu. Nah, kemudian ada yang penting juga ada responsive course content. Kayak tadi gitu, ada feedback responsive course content seperti itu. Jadi membangun model online paling mendasar sebenarnya ini 5 ini. Ini sangat mendasar dan ini semua untuk beberapa penyusunan modul online dia memakai standar ini seperti itu. Walaupun nanti secara mendetail kita akan bahas lebih jauh nanti di slide berikutnya bagaimana teknisnya dan sebagainya. Tapi untuk secara umum kita bahas konsep dulu, konsep besarnya seperti apa. Nah, ini ada juga sebenarnya untuk pengembangan modul pembelajaran ada games name event terkait dengan pembelajaran sendiri, dan ini bisa kita juga jadikan panduan nantinya ketika kita sudah masuk ke substansi teknis bagaimana menyusun modul online sendiri. Ada
Ada dari gain attention sampai enhance retention and transfer. Nah, bagaimana penjelasannya? Untuk pertama mungkin gain attention. Bagaimana dari di gain attention ini, bagaimana kita menyajikan aktivitas yang dapat digunakan untuk menarik perhatian pembelajar. Gitu. Seperti misalkan cerita yang mampu memancing pertanyaan, atau pertanyaan atau pernyataan yang mengejutkan, atau animate screen dan musik, atau juga fakta-fakta menarik. Mungkin contohnya seperti ini. Misalkan gini, untuk menyajikan modul terkait dengan anti korupsi, kita menyajikan fakta-fakta menarik. Misalnya, atau misalkan gini, materi integritas kepemimpinan misalnya. Kita menyajikan fakta-fakta menarik bahwa selama ini persoalan mendasar dari pemerintah adalah korupsi gitu. Hampir setiap tahun jumlah koruptor itu tertangkap. Padahal kita ketahui bahwa para pejabat negara itu gajinya sudah tinggi. Tapi kok pertanyaannya kenapa kemudian masih ada yang melakukan korupsi? Ini kan fakta-fakta. Nah, untuk itu kita mempelajari materi integritas kepemimpinan. Artinya persoalan korupsi itu tidak lepas dari persoalan integritas kepemimpinan. Artinya kita membuat satu cerita yang kemudian memancing pertanyaan-pertanyaan dan juga fakta-fakta di situ untuk menarik pelajar atau siswa guna membaca modul kita. Nah, kemudian ada bagaimana menginformasikan, ini yang seperti saya tadi katakan, bagaimana menginformasikan tujuan pada pembelajar gitu. Nah, jadi ini sudah jelas. Kemudian ada juga stimulate recall and prior learning. Jadi di sini titik tekannya adalah bagaimana menghubungkan informasi baru dengan informasi yang telah mereka ketahui atau peserta ketahui. Nah, jadi di sini misalkan nih memberikan pertanyaan mengenai pengalaman sebelumnya atau menggunakan pre-test untuk mengingat kembali informasi dari pengetahuan lalu. Jadi mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sudah pernah dapat juga bahwa sebelum masuk ke diklat biasanya ada pre-test. Gitu. Pre-test ini adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman dasar yang peserta ketahui sebelum memasuki ruang kelas atau ruang diklat. Seperti itu. Jadi ini untuk melihat sejauh mana kemampuannya dan nanti akan dibandingkan dengan post-test. Seperti itu. Nah, kemudian di sini tahapnya adalah bagaimana mendelivery materi daripada diklat itu sendiri. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan ketika kita mendelivery konten itu sendiri, susun dan bagikanlah konten-konten agar pembelajar mudah dipahami. Strategi penyampaian materi pembelajaran sebaiknya dijelaskan mulai dari paling umum ke khusus. Nah, jadi kita berbicara umum dulu nih sebelum masuk ke khusus. Jadi berbicara konsep dulu sebelum masuk ke contoh-contoh dan sebagainya secara spesifik seperti itu. Kemudian kita kasih konten juga, misalkan video, demonstrasi, podcast, kerja kelompok dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa menggunakan berbagai media untuk memfasilitasi preferensi belajar dari seorang siswa. Nah, seperti itu ada berbagai cara untuk mendelivery konten dalam sebuah modul. Nah, kemudian setelah ada konten, perlu adanya untuk bagaimana memberikan panduan belajar yang efektif. Jadi konten itu agar mudah dipahami dengan baik oleh siswa itu perlu ada panduan belajar gitu. Atau strategi belajar, misalkan kita sajikan dalam peta konsep atau bermain perang atau visualisasi atau gunakan contoh dan non contoh. Contoh yang diketahui tidak boleh dilakukan atau kebalikan dari contoh yang diberikan, atau studi kasus, analogi gambar, visual atau metafor, dan sebagainya. Ada banyak cara bagaimana memberikan panduan belajar terhadap para siswa. Sehingga siswa juga akan merasa terbantu dan didampingi gitu. Walaupun dia menggunakan metode online dan belajarnya secara mandiri. Seperti itu. Kemudian, elicit performance. Jadi setelah semua itu kita memberikan latihan dan pemahaman terhadap materi. Nah, ini mungkin sudah sangat jelas. Kemudian memberikan feedback seperti yang saya katakan tadi, ada feedback terhadap pelajar atau belajar yang kemudian diarahkan untuk mengetahui di mana kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Kemudian assess performance. Nah, di sini menentukan apakah tujuan program pembelajaran telah tercapai. Ini masuk ke dalam penilaian. Jadi kita bisa melihat siswa apakah sudah mencapai target yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tidak. Nah, ini harus ada dalam mendevelop modul online sendiri. Nah, kemudian enhance retention. Jadi membantu pembelajar untuk mengaplikasikan hasil belajar
hasil dari pembelajaran mereka melalui modul itu bisa diaplikasikan di dunia nyata atau kerja. Nah, ini yang terpenting sebenarnya. Kalau dalam PKN mungkin biasanya ada proyek perubahan yang kemudian bisa dilakukan itu untuk melihat sejauh mana kerja-kerja dalam diklat itu bisa diaplikasikan dalam dunia kerja atau berkontribusi nyata terhadap dunia nyata seperti itu. Nah, ini keseluruhan ini sebenarnya adalah tips dari bagaimana membangun modul online. Ini merupakan konsep dasar yang kemudian kita bisa gunakan atau kita bisa perhatikan bersama-sama. Sehingga ketika kita akan membangun sebuah modul online, itu akan bisa mengarahkan secara jelas bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa. Nah, untuk membangun modul online, itu ada sebenarnya kita harus mengenal dulu gitu, bagaimana setting pembelajaran online sendiri. Jadi, saya gambarkan dulu, mungkin sudah ada yang tahu juga, ini adalah setting pembelajaran. Jadi, secara umum, setting pembelajaran terbagi atas dua, sinkronos dan asinkronos. Kalau sinkronos itu ada langsung atau live sinkronos, ada maya atau virtual sinkronos. Nah, kalau langsung itu adalah belajar pada waktu dan lokasi yang sama. Nah, ini biasanya tatap muka. Jadi, untuk contohnya misalkan teknologi enhanced classroom. Nah, dan maya adalah virtual sinkronos, yaitu belajar pada waktu yang sama, tapi lokasi berbeda. Jadi, misalkan seperti yang kita lakukan sekarang, itu masuk dalam maya virtual sinkronos. Artinya kita belajar di waktu yang sama live, tapi tentu di lokasi yang berbeda-beda. Nah, contohnya ada banyak, ada diskusi live, simulasi, demonstrasi, audio conference, ada conference, video conference dan sebagainya. Ada banyak contohnya seperti itu. Nah, untuk asinkronos sendiri, itu ada mandiri, ada kolaboratif. Nah, mandiri itu apa? Belajar kapan saja, di mana saja, tentang apa saja tanpa orang lain. Jadi ini dia sendiri belajar. Jadi seorang siswa melihat video, melihat animasi, dia belajar tentang soal-soal sendiri, itu kapan saja, ini mandiri dia, asinkronos. Nah, selanjutnya untuk kolaboratif, dia belajar kapan saja dan di mana saja, tentang apa saja, dengan siapa saja. Jadi dia belajar dengan orang lain, tidak sendiri. Gitu. Contohnya apa? Misalkan untuk diskusi asinkronos. Jadi ada topik yang kemudian mereka diskusikan, dia komentarin, itu tidak live. Dan dia belajar dengan siapa saja. Nah, contohnya apa? Forum diskusi online, medsos, itu banyak. Itu asinkronos semua. Dan ini kolaboratif karena melibatkan orang lain. Nah, ini adalah setting pembelajaran online yang mendasar yang harus kita ketahui sebelum kemudian melihat bagaimana penerapan modul online yang nanti akan kita lakukan. Gitu. Karena dengan memetakan ini, kita akan tahu posisi konten kita nanti di mana. Gitu. Dan fokus kita untuk pembelajaran modul online sebenarnya ada di sini. Nah, kita fokus pada mandiri dan kolaboratif. Karena mungkin untuk maya virtual itu sudah sangat banyak gitu medianya. Zoom, ada WA juga sekarang sudah bisa, dan sebagainya. Kita fokus pada bagaimana membangun konten secara mandiri dan kolaboratif. Seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit tambahan gitu, bagaimana posisi konten kita ataupun aktivitas pembelajaran kita dalam siklus ini. Nah, untuk tahap awal itu ada learning gitu. Learning ini bisa dipelajari dalam teks, ada visual, ada video, animasi, simulasi. Itu ranahnya learning. Kita mulai belajar di situ. Nah, untuk pendalamannya, kita dalami dengan diskusi. Jadi diskusi ini kita akan mendiskusikan atau membahas tentang learning yang kita sudah lakukan. Nah, kemudian setelah ada diskusi, kita ini masuk ke applying. Gitu. Online assignment. Kita menerapkan itu melalui assignment itu sendiri. Kemudian kita masuk pada tahap pengukuran. Kita ukur kemampuan kita. Nah, biasanya berbentuk online, quiz, dan tes. Nah, ini siklus dasar yang kita lakukan dalam belajar tentang sistem pembelajaran online. Seperti itu. Nah, untuk modul sendiri, langkah pertama yang mungkin kita bisa lakukan adalah membuat peta materi modul. Jadi misalkan, saya beri contoh, untuk modul Wall of Government, saya mungkin belum memasukkan apa ya modul kepustakaan karena saya belum tahu gitu apa substansi materi yang kemudian bisa kita petakan gitu. Jadi mungkin bapak-bapak ibu nanti bisa membuat peta materi sesuai dengan modul yang akan dibuatnya. Jadi ada peta materi. Nah, peta materi ini kita akan membuat ini adalah materi inti.
kemudian kita buat magangnya, ini materi pokok. Jadi dalam judul ini ada materi pokok yang kemudian akan dilakukan. Ada konsep WOG, ada penerapan WOG, kemudian ada juga best practice WOG di berbagai negara, implementasi dan sebagainya. Nah, materi pokok ini kita buat lagi menjadi sub materi pokok. Nah, jadi ada mengenal apa itu konsep WOG, kemudian ada pengertian dari konsep WOG, kemudian mengapa konsep WOG dan sebagainya. Dan kita buat materi bagan dan sebagainya. Ini tidak, dan misalkan ketika ada submaterinya lagi itu nggak apa-apa, kita turunkan lagi di sini. Kita buat. Nah, kenapa harus ada peta materi? Jadi bagian mendasar daripada bagan ini nanti akan dibuatkan berbagai aktivitas ataupun konten pembelajaran. Kita akan desain seperti apa submateri ini. Nanti ini akan bisa digunakan. Nah, setelah kita membuat peta materi modul itu sendiri, kita bisa membuat contoh rancangan bagaimana pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, misalkan ini contoh rancangan. Misalkan konsep world of government, ini adalah materi pokok. Materinya adalah mengenal mungkin ini konsep WOG. Nah, mengenal, pengertian dan sebagainya. Nah, kita lihat metodenya. Misalkan untuk materi mengenal world of government, saya membuat satu video pengantar. Nah, video pengantar. Jadi metodenya online mandiri. Seperti yang tadi, di setting pembelajaran online sendiri. Online mandiri. Video pengantar. Nah, kemudian ada juga kuisnya. Jadi di submateri nanti saya akan buatkan kuis. Gitu. Nah, kemudian pengertian, saya juga lakukan diskusi dan sebagainya. Jadi metode-metode ini yang akan kita lakukan terhadap submateri pokok yang sudah kita jabarkan dalam peta materi. Nah, seperti itu. Akan didesain seperti apa? Karena ini blended, mungkin saya juga masukkan tatap muka. Mungkin nanti kalau fully learning, itu beda lagi gitu. Beda lagi metodenya. Mungkin tatap mukanya hilang atau live sinkronusnya hilang gitu. Kemudian untuk medianya ada video pengantar, ada teks visual, mind map dan sebagainya. Ini nanti tergantung dari cara bapak-bapak ibu-ibu untuk mendeliverinya. Seperti apa output learning yang kemudian diharapkan. Nah, mungkin contoh berikutnya juga. Misalkan nih, untuk pokok bahasan kewirausahaan dan pola pikir wirausaha. Pokok bahasannya itu konsep dan tindakan kewirausahaan. Jadi ini sebenarnya ada dua contoh. Jadi tabelnya itu beda secara format, tapi tujuannya sama gitu. Bagaimana membuat rancangan terhadap modal online yang telah dipetakan dalam peta materi tadi. Nah, jadi learning point-nya apa? Kewirausahaan secara umum, sifat kewirausahaan, cara pikir wirausahaan, karakteristik dan sebagainya. Nah, misalkan kewirausahaan secara umum, saya buatkan secara visual learning object itu teks. Jadi ada teks sebagai pengantar, video tentang beberapa pengusaha yang berhasil mengubah dunia. Setelah itu saya buatkan forum diskusi online tentang video tadi. Kemudian teks, dan lagi deskripsi ulasan video. Jadi ada berbagai macam aktivitas yang bisa kita masukkan dalam satu learning point. Berikutnya seperti itu juga. Ada teks dan sebagainya. Itu tergantung dari kreativitas kita kemudian membangun satu model pembelajaran terkait dengan modul itu sendiri. Jadi ada di sana. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya nanti di LMS seperti ini. Mungkin modelnya kayak begini nanti. Misalkan untuk teks pengantar. Jadi teks pengantarnya seperti ini. Sebelum membahas lebih jauh tentang kewirausahaan dan pola pikir wirausaha, coba kita perhatikan video berikut. Ini ada di teks tadi, teks pengantar. Kemudian ada video. Nah, mungkin sini insert video. Nanti ini bisa diputar atau dilihat oleh peserta. Kemudian setelah melihatnya, ada forum diskusi. Nah, setelah forum diskusi, nah ini insert discussion room. Ini dia. Anda benar. Berdasarkan yang dapat simpulkan bahwa kursus adalah dan sebagainya. Nah, ini teks deskriptif. Jadi ini adalah pendapat atau analisis dari peserta terkait dengan video yang telah kita lihat dan mereka lihat seperti itu. Nah, untuk
mungkin seperti inilah contoh kecilnya nanti ketika kita memasukkan di LMS. Nanti mungkin saya akan memperlihatkan contoh dari penggunaan itu sendiri secara nyata di LMS itu sendiri, sehingga mungkin bisa melihat secara detail bagaimana kemudian praktik atau penerapan yang sudah ada gitu, dari modul ke bentuk modul online. Nah, setelah itu, ini saya juga akan menyinggung garis besar isi media. Nah, terkait dengan modul, setelah ada peta materi, setelah ada contoh rancangan, kita buat garis besar isi media. Jadi garis besar isi media berfungsi untuk melihat media apa saja yang nantinya yang ada dalam setiap submateri atau materi pokok. Nah, jadi isi dulu materi kuliah apa, kompetensinya apa, dasarnya dan sebagainya. Ini terkait dengan penjelasan umum terkait dengan modul itu sendiri. Kemudian di sini pertama misalkan saya kasih contoh terkait dengan modul nasionalisme. Misalkan ini materi pokoknya adalah nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN terus kepada sila 1 dan sila 2. Nah, submaterinya pemahaman dan implementasi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa bagi aparatur, bagi ASN dalam menjalankan tugasnya. Kemudian sub berikutnya adalah ini dan sebagainya. Nah, aktivitasnya apa? Jadi saya merinci aktivitas yang mungkin saya lakukan dalam submateri adalah online mandiri, slide chat, diskusi sinkronos. Diskusi sinkronos. Kemudian visualisasi medianya, saya menggunakan bahan tayang PPT gitu. Kemudian gambar juga ada. Kemudian video ada, animasi belum ada. Jadi hanya ini saja dulu. Nah, kemudian untuk materi berikutnya, saya pakai gambar, simulasi. Nah, fungsi kita memetakan ini adalah untuk mengidentifikasi media apa saja yang nantinya akan digunakan dalam modul online. Setelah kita memahami alurnya, seperti itu. Nah, jadi kita buat. Jadi nantinya video satu dengan video yang lain saling berkaitan. Karena mungkin kita akan melihat, misalkan untuk submateri pertama dan kedua, itu masing-masing ada foto, ada gambar dan fotonya. Jadi gambarnya itu nanti bisa sinkron. Ataupun video misalkan, keduanya ada misalkan, video pertama nantinya akan menjelaskan ini, itu nanti dilanjutkan di video kedua terkait dengan ini. Jadi bisa sinkron. Seperti itu. Begitu pula dengan visualisasi multimedia yang lainnya gitu. Kita bisa gunakan itu sebagai aktivitas pada saat kita menyusun modul online seperti itu. Nah, kemudian ini setelah kita membuat memetakan peta materi dan sebagainya sampai kepada garis besar isi media, dan itu sudah semua kita identifikasi, kita berikan mulai menstrukturkan course kita gitu, diklat, menstrukturkan diklat kita. Ini ada contoh, ini contoh yang sangat sederhana sekali. Ini mungkin diklatnya ini bisa diklat modul online-nya bisa dilaksanakan seharian saja, malah tidak sampai seharian. Ini yang sederhana, misalkan. Dan ini konsepnya flip classroom. Jadi flip classroom itu, saya jelaskan dulu, flip classroom itu adalah bagaimana mendesain sebuah pembelajaran di mana sebelum siswa atau pelajar masuk ke dalam ruangan secara tatap muka, dia terlebih dahulu melakukan belajar secara mandiri, sehingga pada saat metode klasikal tidak ada lagi pengulangan materi tentang substansi. Jadi tidak lagi kita menjelaskan apa definisi dari ini, apa konsep dari, tidak lagi, karena kita anggap bahwa pembelajaran mandiri yang dilakukan di luar kelas oleh siswa itu sudah bisa mengcover itu gitu. Jadi fungsi tatap muka ketika masuk ke dalam kelas, kita hanya melakukan penguatan terhadap apa yang dipelajari siswa, ataupun mengkonfirmasi apa yang didapatkan oleh siswa, atau akan memberikan contoh-contoh kepada siswa, sehingga proses ini yang kita katakan flip classroom. Artinya balik kelas, kelas kita berada di luar, dalam kelas ya kita melakukan penguatan saja seperti itu. Jadi misalkan begini, siswa kemudian melihat atau berinteraksi dengan rekaman pembelajaran sebelum masuk ke dalam kelas. Jadi ini adalah ruangnya asinkronos. Itu 45 menit kita, misalkan estimasinya adalah 45 menit. Gitu. Jadi siswa di sini sudah belajar dan itu belum masuk ke dalam kelas. Kemudian inilah siswa kemudian mulai mempraktikkan aktivitasnya. Gitu. Berarti aktivitasnya terkait dengan apa yang mereka dapatkan dari pembelajaran.
Nah, di sini kita masuk ke asinkronus 40 menit. Jadi dia mulai mempraktikkan beberapa apa nih mereka dapatkan dari video itu. Kemudian di sini sudah masuk ke sinkronus. Nah, jadi siswa masuk ke sinkronus melalui live lesson dengan instruktur atau para WI atau pendamping misalnya atau coach dan sebagainya. Nah, mereka kemudian memaparkan ataupun berpendapat ataupun memberikan apa yang mereka dapatkan terkait dengan hasil belajarnya pada saat asinkronus seperti itu. Jadi di sini tidak lagi berbicara teori, tidak. Ini berbicara soal diskusi saja, penguatan-penguatan saja seperti itu. Nah, setelah itu siswa diberikan lagi secara mandiri sebuah working project. Nah, dia diberikan tugas lagi kepada para instruktur untuk mendukung gitu aktivitas belajar mereka yang mereka lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi diberikan lagi. Kemudian melakukan asinkronus lagi gitu. Di siswa lakukan pekerjaan di luar daripada kelas sendiri dan kemudian kembali lagi. Nah, ini satu siklus pembelajaran yang sangat sederhana. Tapi bisa kita aplikasikan walaupun sebenarnya nantinya bisa sangat beragam juga metode-metode yang akan kita lakukan gitu. Tapi setidaknya ini adalah contoh bagaimana kemudian kita melakukan strukturing terhadap kelas kita seperti itu. Nah, ini. Jadi setelah arah peta materi sudah jadi, kita mau arahkan modul kita kemana, kita sudah mau strukturkan course kita kemana, itu sudah bisa kita adopsi ke dalam learning e-learning itu, LMS itu sendiri seperti itu. Nah, setelah menstrukturkan kelas, kita menstrukturkan konten. Jadi ketika struktur course kita sudah ada, kita tahu sudah alur pembelajaran seperti apa. Nah, kita menstrukturkan konten yang ada dalam tahap-tahap pembelajaran. Misalkan ini contoh saja. Misalkan dalam konten itu ada misalkan pendahuluan. Nah, pendahuluan itu saya kemas dalam video pengantar. Saya buatkan video. Dan video ini durasinya mungkin 5 menit. Nah, setelah siswa melihat video pengantar, itu ada soal pretest yang harus dijalani oleh siswa. Nah, ini misalkan soal pilihan ganda dengan estimasi waktu yang mungkin dikerjakan sekitar 10 menit saja. Nah, di sini kita akan melihat sejauh mana kemampuan siswa sendiri. Nah, setelah mengikuti pretest, dia akan mengikuti materi. Jadi dalam LMS itu ada materi, bisa dari bahan tayang interaktif, video materi, atau contoh studi kasus. Nah, dia mungkin 60 menit lah total bagaimana siswa itu mempelajari satu konten dalam dalam e-learning sendiri. Nah, setelah mengikuti materi, itu ada post-test, soal pilihan ganda. Ya, jadi kita mengukur apakah setelah mendapatkan materi ada perubahan terkait dengan wawasan mereka. Dan ini sebenarnya soalnya sama. Cuman yang diacak biasanya, yang diacak itu adalah pilihannya saja. Jadi misalkan yang awalnya ada di A, jawaban benarnya di sini mungkin di B. Gitu. Jadi tapi soalnya tetap sama. Nah, jadi pilihannya aja yang diubah tata letaknya seperti itu. Nah, kemudian setelah ada post test, itu ada penutup. Jadi biasanya summary-nya itu berbentuk animasi. Saya misalkan buat summary-nya berbentuk animasi atau 10 menit durasinya. Dan ini nanti tergantung aja bentuknya itu mau dalam bentuk apa, itu bisa dikondisikan tergantung dari si pembuat konten itu sendiri. Nah, kemudian setelah itu ada evaluasi nih, soal latihan sebesar 30 menit. Nah, ini struktur contoh dari bagaimana kita menstrukturkan konten kita dalam satu learning management system atau satu pembelajaran. Jadi ketika sudah menstrukturkan course, dan saya yakin biasanya sudah ada aturannya sebenarnya untuk course itu sendiri, bagaimana strukturnya. Jadi kita tinggal menuliskan saja secara mendetail dan menambahkan aktivitas itu dalam setiap tahap dari konten itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian, mungkin ini series besarnya, sebagai ini terakhir ya, mungkin nggak bisa sebelum kita mulai melihat itu bagaimana contoh penerapan dalam LMS. Mungkin ini adalah online course konten yang biasa ditemukan di berbagai
LMS itu sering terkait dengan bagaimana ketika dia mengkonversi dari modul cetak ke modul online. Pertama lecture, terus bahan ajar, tips dan sebagainya. Ada kemudian trade discussion, ini ada diskusi dan bisa ditanggapi oleh siswa. Kemudian ada announcement, adalah media komunikasi kepada para siswa. Kemudian readings, daftar bacaan yang berkaitan dengan topik pelatihan. Ada assignment, tugas yang harus dilakukan oleh siswa untuk setiap materi pelatihan. Itu ada gradebook dan sebagainya, video call terakhir. Ini satu konten-konten yang ada biasanya dalam online course sendiri. Dan konten ini yang kemudian ditarik dari modul cetak itu sendiri yang telah kita buat tadi. Misalkan kita buat dalam bentuk rancangan tadi, atau rancangan contoh tadi. Gitu. Jadi kita bisa buat dalam poin-poin seperti ini. Nah, saya juga menambahkan bahwa selama ini ada kesalahan persepsi. Modul cetak yang misalkan dikonversi menjadi PDF itu sudah dikatakan modul online, tapi bukan gitu. Modul cetak yang kemudian dikonversi ke dalam PDF itu hanya berbentuk digital modul saja, bukan online. Karena titik tekan yang kita ketahui sesuai dari definisi tadi bahwa model online adalah aktivitasnya, ada interaktif activity di sana. Jadi titik tekan dari modul online ada aktivitasnya. Ketika satu pembelajaran tidak ada interaksi dalamnya, dia tidak bisa dikatakan modul online. Nah, seperti itu. Nah, saya mungkin akan sedikit langsung ke contoh ya, bagaimana penerapan ini dalam satu LMS. Jadi, sekalian saya juga sedikit memperkenalkan. Jadi, di kami itu ada, di Lanit sendiri kita sudah membangun apa yang dikatakan sebagai ASN unggul. Gitu. Jadi, ini LMS yang kami berikan untuk seluruh instansi lembaga ASN seluruh Indonesia bila mana mereka ingin membangun aktivitas pembelajaran tapi tidak memiliki wadah LMS. Jadi kita bisa menampung itu karena di sini banyak juga instansi atau lembaga yang sudah berkolaborasi dengan kami dan kami itu memfasilitasi untuk membangun learning mereka melalui LMS itu sendiri. Baik dari kita membuatkan strukturnya seperti apa, saran kontennya seperti apa, dan sebagainya. Yang terbaru, kita kemarin membuat modul Provijo, gitu, Provijo untuk pendampingan. Nah, pertama mungkin saya ingin masuk ke ini, misalkan. Ini adalah diklat nasionalisme, misalkan. Saya ingin memberikan contoh diklat nasionalisme. Bukan diklat latsar maksud saya, untuk konten nasionalisme. Nah, jadi, untuk structuring course itu sendiri untuk latsar, sebenarnya ada di sini. Nah, ini overview kebijakan, materi akuntabilitas, nasionalisme, dan sebagainya, sampai dengan evaluasi akhir. Gitu. Jadi di sini, semua ini adalah satu ini ada modul, dan sebagainya, sampai ke bawah. Ini tahapan gitu. Jadi, structuring course-nya seperti ini, structuring materinya. Ini contoh saja gitu, dan itu mungkin bisa beragam. Jadi mulai dari overview kebijakan, di dalamnya adalah pengenalan tentang latsar, misalkan, dan sebagainya, kebijakan pengembangan kompetensi ASN. Kemudian, karena ini modul latsar, ada habituasi. Jadi kita habituasi membuatkan aktivitas juga. Ada Vicon-nya, ada text chat-nya secara live kita buatkan. Nah, seperti itu. Dan evaluasinya nanti ada penilaian. Kita buatkan juga. Seperti itu. Nah, saya kasih contoh bagaimana satu modul nasionalisme itu dikonversi dalam sebuah konten pembelajaran. Gitu. Nah, ini. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya mungkin mulai dari pendahuluan. Jadi, ada pengantar materi nasionalisme. Kemudian ada pretest nasionalisme. Ada materinya, itu substansi nasionalisme. Kemudian saya menyediakan diskusi nasionalisme. Kemudian di sini ada pengayaan terkait materi nasionalisme. Jadi, isinya nanti video-video yang mendukung materi pokok dari nasionalisme. Kemudian saya sediakan juga modul digital yang bisa di-download oleh para siswa untuk menambah referensi belajar mereka. Kemudian post-test setelah mereka mempelajari, dan kemudian referensi terkait dengan di atas. Nah, kita mungkin bisa buka satu-satu bagaimana contoh, kemudian itu semua. Misalkan nih, untuk pengantar materi nasionalisme. Jadi ini semua diambil dari modul. Jadi dalam pengantar ini, kami sajikan bagaimana menjelaskan apa tujuan dari pembelajaran. Ya, saya mungkin coba putar sedikit ya. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Salam ini saya. Adik-adik yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan materi nasionalisme serta pelatihan dasar yang akan dibahas bagaimana pembentukan KU, pelaksana kebijakan publik, banggakan, untuk pemersatu bangsa beserta analisisnya. Akan kita bersama kebijakan publik. Ini adalah pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari misalkan dalam nasionalisme. Jadi di sini belum masuk kepada substansi, hanya memperkenalkan bagaimana tujuan pembelajaran sendiri. Nah, untuk sisi ini kami kemas dalam bentuk video. Ini baru pengantar. Kemudian untuk pretest. Nah, selanjutnya ada pretest. Nah, ini pretest bisa diikuti oleh para siswa. Jadi ini ada soal-soalnya yang bisa diisi, next dan sebagainya. Ini bisa diikuti oleh siswa. Nah, kemudian setelah masuk pretest, kemudian ada materi. Nah, ini materi pokok. Karena tadi kita harus berpatokan pada know your audience. Kita tahu siapa audiens Darlasar, anak-anak milenial yang mungkin akan bosan ketika mendengar ceramah saja. Maka kami sajikan dalam video yang mungkin lebih memperlihatkan bagaimana potret nasionalisme yang ada di Indonesia. Jadi misalkan gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan agar adik-adik lebih memahami apa itu nilai-nilai nasionalisme, kita sama-sama saksikan tayangan video berikut ini. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya, suku, ras. Tetapi kita tentu juga memahami bersama adik-adik bahwa ketika keberagaman itu tidak terkelola secara baik, maka potensi keretakan dan perpecahan bisa saja terjadi muncul dari mana saja. Nah, ini contoh materi pokok yang kami sajikan. Lebih banyak bagaimana memberikan potret-potret nasionalisme yang ada di Indonesia dan sekaligus untuk menyadarkan kepada para peserta bagaimana itu nasionalisme. Jadi kita harus tahu siapa audiens kita. Gitu. Jadi dan ini kami sajikan dalam satu video. Video berdurasi sekitar 5 menit lebih untuk satu konten nasionalisme. Jadi dalam membangun konten pembelajaran, jangan berharap bahwa semua akan terakomodasi dalam video tersebut karena mungkin ketika modulnya misalkan beratus halaman, terus dikonversi menjadi 5 menit, itu mustahil sebenarnya untuk terakomodasi. Setidaknya bahwa dalam aktivitas pembelajaran yang telah dikonversi dalam modul itu sudah mencakup beberapa part atau submateri yang mewakili dari substansi modul, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ada diskusi. Ini asinkronus. Coba kita buka. Diskusi. Nah, di sini ada diskusi. Diskusi nasionalisme terkait, misalkan dalam diskusi ini saya atau Widya Suara memberikan satu topik yang perlu didiskusikan, misalnya nasionalisme di era digital. Nah, jadi adalah satu topik yang diberikan para Widya Suara untuk bagaimana peserta bisa mendiskusikan hal ini. Nah, jadi ada pengantar yang kemudian diberikan oleh Widya Suara, misalkan era digital membawa dampak nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Batas-batas mulai budaya dan sebagainya. Menurut Anda bagaimana cara memperkuat nasionalisme? Ini ada satu pertanyaan untuk didiskusikan. Nah, di bawahnya adalah peserta yang kemudian berdiskusi. Ini peserta semuanya. Nah, peserta berdiskusi terkait dengan topik yang diberikan para WI, ataupun peserta bisa menanggapi dan juga dari apa yang dibicarakan oleh peserta lainnya, bisa. Ini asinkronus sifatnya. Jadi bukan live. Nah, setelah itu ada pengayaan. Ini pengayaan materi nasionalisme. Nah, jadi pengayaan. Jadi materi-materi ini adalah berbagai video yang kemudian bisa mendukung materi pokok tadi. Gitu. Jadi ini semua yang terkait juga dengan contoh-contoh dalam modul itu sendiri. Nah, jadi misalkan ada video yang tentang ada video terkait dengan Sudirman, misalkan dia adalah tokoh nasionalisme. Nah, uniknya bahwa dalam video ini juga kita mendesain bagaimana ini berbentuk secara interaktif gitu. Nah, jadi setiap video ada ininya, ada pertanyaan di tengah-tengah video. Jadi misalkan video ada pertanyaan, misalkan meskipun arus informasi ketika itu belum sederhana hari ini, namun ribuan orang berdatangan untuk menangkapkan orang
seorang siswa itu tidak bisa melanjutkan ke video berikutnya ketika dia tidak menjawab pertanyaan ini. Dan pertanyaan ini itu berhubungan dengan video sebelum ini. Jadi ini memang interaktif. Jadi yang saya katakan tadi bahwa penekanan modul online itu ada interaktif di sana. Jadi kita buat seperti ini. Nah, untuk pengayaan sendiri itu saling terkait. Misalkan video tangguh teladan, toleransi, dan sebagainya. Itu semua bisa kita masukkan sebagai bahan pengayaan. Nah, setelah pengayaan, kami juga menyediakan modul nasionalisme, modul online, modul digital yang telah kita konversi ke PDF. Ini bisa dibaca juga nih oleh siswa. Jadi walaupun sebenarnya bukan keharusan untuk membaca ini seperti itu secara penuh di sini. Kemudian setelah ada diskusi, ada modul, kemudian ada post-test. Nah, ini post-test. Post-test sebenarnya ini hampir sama. Nah, sama dengan tadi, cuma ininya yang kata letaknya berbeda. Tapi ininya sama. Seperti itu. Nah, kemudian ada referensi. Kita tidak juga lupa untuk memasukkan referensi di mana kita mengambil sumber-sumber konten yang telah kita masukkan ke dalam LMS. Jadi dalam satuan satu arus flow pembelajaran ini itu mewakili satu modul gitu. Kita telah mewakili satu modul. Jadi kita sajikan dalam berbagai konten pembelajaran dengan ada tahap-tahap demikian seperti itu. Dan itu sama dengan modul-modul lainnya. Nah, plan hidup juga dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana tugas yang diberikan itu sebenarnya bisa dilihat di sini. Karena ini saya pakai akun admin, maka untuk akun peserta dia akan melihat seperti ini. Nah, di sini ada aktivitas, ada petunjuk bagaimana mengerjakan tugas, ada upload tugas sekaligus beserta penjelasannya, upload mandiri. Sini ada ruang diskusi karena ini banyak kelas, jadi ada ABC, upload tugas mandiri, learning journal dan sebagainya. Jadi ada aktivitas di sini. Dan ini semua mewakili bagaimana modul cetak yang kemudian telah dikonversi menjadi aktivitas pembelajaran dalam LMS itu sendiri. Nah, ini tampilan. Nah, untuk membuat ini saya juga ingin memberikan contoh juga bagaimana membuat sebuah konten sederhana. Jadi untuk membuat konten pembelajaran sendiri, untuk mengkonversi modul ke dalam satu video, itu sebenarnya tidak semudah yang kita bayangkan. Walaupun sebenarnya ketika kita sudah tahu tekniknya itu akan lebih mudah, gampang gitu kita melakukannya. Jadi untuk mengkonversi modul naskah modul ke dalam media pembelajaran, kita terlebih dahulu membuat storyboard. Jadi saya ingin memberikan contoh storyboard terkait dengan misalkan integritas kepemimpinan. Ini storyboard yang kemarin kita coba buat terkait dengan naskah itu sendiri. Jadi misalkan untuk naskah video pengantar integritas kepemimpinan, nah ini ada program, ada kategori, ada topik, ada sasaran, ada materi pokok, kompetensi dasarnya apa, indikator keberhasilannya apa, dan sebagainya. Kemudian penulis naskah, pengkaji, durasi. Nah, karena video yang kita buat adalah sistemnya ada host dan pakar, seolah-olah mereka berdiskusi, maka di sini ada host dan pakar. Jadi videonya nanti seolah-olah berdiskusi gitu. Nah, karena ini materi PKN, kita buat lebih formal, bukan bahasan yang lebih formal, cuma kontennya yang mungkin lebih formal gitu. Walaupun sebenarnya kita pakai dengan metode diskusi. Nah di sini storyboard ini sebenarnya memuat hal-hal yang ditampilkan nanti dalam video pembelajaran. Baik itu video, baik animasi, itu harus ada storyboardnya. Nah, misalkan secara visual, misalkan opening materi, kita mendetailkan nih logo LAN masuk lalu berganti dengan tulisan learning PKN. Jadi sampai bumpernya, sampai openingnya kita tuliskan. Nah, sini audionya apa, musik opening, backsoundnya apa dan sebagainya. Nah, durasinya di sini 5 detik, 15 detik. Nah, selanjutnya di scene kedua itu misalnya tampak host berdiri di spot Selasar Raha Wijaksana. Host mengulas situasi yang bisa mengilustrasikan pentingnya integritas kepemimpinan. Nah, ini visualnya seperti ini yang nanti tampak gitu. Dan secara audio yang diucapkan host adalah ini.
datang gitu sebagainya, memperkenalkan diri. Dan ini yang saya bilang tadi bahwa kita mencoba untuk memberikan sebuah argumentasi untuk memancing mereka untuk melihat video itu. Jadi misalkan negeri ini tidak pernah kekurangan orang pintar, kita punya banyak sekali orang pintar. Akan tetapi banyaknya kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum yang melibatkan pemimpin negeri ini menjadi pertanda jelas bahwa orang pintarnya tidak cukup. Jadi ada semacam pemantik di sini. Nah, sehingga itu mengantarkan kita pada materi yang disebut dengan integritas kepemimpinan. Nah, kemudian scene 3 dan sebagainya. Nah, kita lihat bagaimana videonya ini. Video hasil videonya yang kemudian telah kita buat dalam storyboard itu sendiri. Nah, ini. Dan ini hasil dari yang kita dibuat dari dalam storyboard. Coba kita lihat. Nah ini. Selamat datang pada materi. Nah ini tadi yang saya bilang bahwa host tampak berdiri gitu, berdiri sendiri, menyanyikan apa materi yang akan dibawakan. Pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Nama saya Azwar, pas Anda dalam mata pelatihan ini. Nah, para peserta PKN 2, apakah pintar saja, rupanya tidak cukup. Ada sisi lain yang sepertinya harus lebih diperkuat lagi, yakni integritas kepemimpinan. Dewasa ini, belum tanya langsung pada pakarnya. Nah ini pengampu mata pelatihan integritas kepemimpinan pada PKN 2, Bapak Dr. Mas Pak. Dewasa ini reputasi publik terjerat kasus korupsi. Ketiadaan integritas itulah sumber berbagai permasalahan hukum. Nah ini dia selalu berdialog dengan narasumber gitu. Jadi karena format kontennya atau format materinya disajikan berdiskusi, kita buatnya seperti ini. Bagaimana dalam menyajikan konten dalam modul itu sendiri. Jadi ini adalah berbagai jawaban yang telah kita rangkum dari isi modul. Jadi ini tidak terlepas dari isi modul semuanya. Nah, itulah nanti mungkin beratnya di sana. Bagaimana kita menyusun storyboard berdasarkan rangkuman atau konten-konten penting atau inti dari sebuah modul. Nah, tadi saya sebutkan bahwa baru saja kita juga membuat mendampingi atau membuat pembelajaran dari modul atau diklat Pro-Hijau. Nah, di sini kita membuat aktivitasnya seperti ini. Jadi ada aktivitasnya pengenalan Pro-Hijau seperti apa, ruang diskusinya dulu, kemudian memperkenalkan apa itu Pro-Hijau dan sebagainya. Ini aktivitas pembelajaran yang kita tarik dari isi modul. Nah, faktor keberhasilannya seperti apa? Di sini ada instrumen, karena ini sifatnya ada instrumen pengajar, maka kita buatkan seperti ini. Nah, kemudian ada ini video-video Pro-Hijau. Jadi ada video juga yang bisa diajari oleh peserta hingga pada hasil bahwa ada post assessment yang akan dilakukan oleh para siswa seperti itu. Ya, ini mungkin contoh-contoh kecil ya dalam bagaimana kami kemarin mendampingi beberapa diklat ataupun materi yang kemudian kita susun berdasarkan modul yang telah kita pelajari gitu. Jadi untuk mungkin untuk sebenarnya materi ini sebenarnya sebenarnya untuk penyajian secara biasa ini mungkin akan banyak ya penjelasannya. Mungkin ada beberapa juga yang belum terlalu memahami karena memang konteksnya ini sangat teknis. Artinya bisa untuk dipraktikkan langsung, bisa untuk dipahami sambil dipraktikkan langsung gitu. Tapi saya mencoba untuk memaparkan ini secara mendetail melalui paparan dan semoga saja ini bisa membantu untuk bagaimana nantinya mendesain satu konten online berdasarkan modul yang telah ada. Nah, mungkin terakhir saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Pak Agus, mic-nya belum nyala kayaknya. Oke, mohon maaf tadi belum saya masih imut.
Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Fahri Ardiansyah Tamsir yang sudah berbagi ilmu kepada kita tentang bagaimana menyusun modul diklat online kepustakawanan yang berbasis e-learning. Sangat banyak bahasa-bahasa ataupun kata-kata ataupun kalimat yang baru yang mungkin mengganggu dan menggugah pikiran kita. Bagaimana selanjutnya untuk bertanya begitu ya, karena mungkin bisa bikin penasaran begitu tadi, dan banyak juga istilah-istilah yang ya istilah-istilah dari di luar bahasa kita tentang apa itu gain attention, bagaimana membuat pembelajaran begitu bisa menarik. Terus kemudian ada stimulate, recall, or prior learning. Apa sih itu? Bagaimana caranya menghubungkan informasi yang diketahui oleh penyusun. Kemudian juga provide learner audience. Bagaimana memberikan panduan belajar itu seperti apa. Terus kemudian juga ada elicit performance yang barangkali ini bahasa-bahasa ini yang baru kita dengar. Saya juga baru dengar betul. Terus kemudian ada provide feedback. Provide feedbacknya itu seperti apa. Kemudian enhance registration atau transfer atau bagaimana mengaplikasikan hasil belajar. Nah ini banyak sekali ternyata ya. Jadi bukan hanya sekedar mengubah dari bentuk klasikal terus ke daring. Terus kemudian mengubah dari yang manual ke elektronik atau digital, tapi lebih kepada banyak sekali ada strategi pembelajaran yang juga harus kita kuasai dan kita bisa ciptakan sehingga dengan perubahan yang dibuat dengan sistem pembelajaran itu, maka message atau pesan yang ingin kita sampaikan itu kena sampai kepada pembelajar atau peserta. Ya, jadi bagaimana peta materi modulnya? Jadi belajar tentang peta materi modul itu seperti apa? Terus kemudian ada istilah-istilah sinkronus, asinkronus, gitu ya dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Terus kemudian bagaimana sih membuat konten-konten pembelajaran lewat video? Tadi sudah dijelaskan. Dan saya kira masih banyak penjelasan yang ingin diberikan kepada kita, cuma karena waktunya memang cuma 2 jam ya, jadi mungkin Pak Fahri juga tidak leluasa memberikan mengeksplor penjelasan tentang bagaimana konten pembelajaran ini sangat penting saya kira, karena istilah memang bagaimana nanti kita bisa memberikan sesuatu yang lebih informasi kepada si pembelajar. Kemudian konversi modul dalam pembelajaran, ya itu seperti apa? Tadi bicara tentang storyboard untuk bikin konten pembelajaran dalam video, misal begitu ya. Nah ini sangat menarik dan saya kira juga bisa dieksplor, bisa dipertanyakan sehingga kita betul-betul jelas dan ini akan kita bisa sebagai bekal mengajar dalam sistem diklat online, gitu. Baik. Para peserta lokakarya yang berbahagia, dan ini kelihatan memang sisa waktu ya, sudah mulai merem-melek, sudah 5 watt juga kelihatan ini Pak Hartono nih, saya lihat. Namun saya kira tetap semangat ya, karena setelah ini pasti akan menjadi semangat kita dengan bertanya, maka ini akan membuka mata kita yang tadinya sudah 5 watt menjadi 75 watt. Baik Bapak sekalian, untuk 10 minit pertama saya berikan 3 orang yang akan bertanya. Pak Sujatna silakan. Ya, terima kasih Bapak Moderator Pak Agus Supriyana. Kedengaran nggak suara saya? Mohon izin. Kedengeran. Kedengeran. Oke, terima kasih Pak Agus. Saya di sini tadi mencatat tentang setting pembelajaran online ya, yang sinkronos dan asinkronos. Nah, ini bagaimana nih pembelajaran setting
online-nya. Contohnya seperti apa gitu, yang bisa kita aplikasikan nanti di dalam pembelajaran waktu kita mengajar online. Saya kira itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita kumpulkan dulu apa yang ingin langsung dijawab Pak Fahri. Mau langsung jawab? Ini boleh dikumpulkan dulu Pak. Kumpulkan dulu ya, oke. Supaya nanti misalkan ada yang berhubungan bisa langsung. Ya, siap. Biar bisa semuanya bisa terjawab ya. Iya Pak. Ya, oke. Ada lagi yang barangkali ingin bertanya? Saya Pak. Ya. Silakan, dengan siapa? Indah. Oh iya, Mbak Indah. Silakan Mbak Indah. Terima kasih Pak Agus. Ada Ya. Pak Fahri. Tadi saya lihat itu gini Pak, kalau kita mengajar, tapi pesertanya tuh anak-anak milenial. Nah itu tentunya kita paling tidak ada animasi ya Pak. Jadi tidak yang serius-serius. Kalau milenial tentunya kan tidak tertarik. Nah, animasi itu apakah kita bikin sendiri atau bisa di-download, Pak? Oh gitu. Terima kasih. Ya. Oh ya, saya tambah sedikit. Saya ngajarnya itu kebanyakan praktek masalahnya. Selain teori banyak praktek, jadi bukan hanya sekedar memberi wawasan, kemudian teori yang luas. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, satu lagi untuk termin pertama nih. Siapa? Silakan. Bu Yoyo. Bu Yoyo. Ya, silakan Bu Yoyo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak pemateri, materinya maaf saya tadi lupa ngelihat namanya. Ini materinya bagus banget dan ini sekaligus sebetulnya menjawab dan memberikan bimbingan bagi kami sebagai pengajar untuk memberikan pengajaran yang sifatnya efektif ya kepada para peserta diklat lah seperti itu ya. Saya juga biasa ya Pak mengajar juga. Saya mengajar di Universitas Mercu Buana. Dengan kondisi sekarang juga sebetulnya sudah melakukan yang namanya kelas online ya, kelas online yang e-learning yang tadi pakai sinkronos dan asinkronos. Nah, yang menjadi titik perhatian saya sebetulnya tadi yang menarik banget ketika kita menyajikan materi itu Pak. Kan mulai dari pembuka ya, terus ada pretest sampai dengan yang post test ya kalau nggak salah seperti itu urutannya karena kan cepat sekali. Nah, maksud saya kayak gini nih. Bagaimana caranya sebetulnya membuat sebuah materi yang lengkap secara keseluruhan, ya, yang itu bisa dimengerti dan dipahami oleh para peserta. Kayak saya ambil contoh ya, untuk di Diklat Perpustakaan Nasional ini saya bisa saja mengampu beberapa mata diklat yang sebetulnya bergandengan dengan komunikasi. Contohnya di pengembangan kepribadian salah satunya, atau di komunikasi interpersonal atau interpersonal skills. Sebetulnya kan materi itu lebih banyak materi yang terkait dengan pengaplikasian di lapangan kayak gitu. Nah, kalau dengan waktu yang sekarang kita punya itu kan pembagiannya kan strict banget, 5 menit, 10 menit. Setelah itu ada kelas materi, lalu diskusi, lalu setelah itu post test gitu kayak gitu. Ya. Nah, maksud saya kayak gini nih, gimana caranya kita bikin sebuah pengembangan bahan ajar yang mampu bisa merangkum secara keseluruhan, ya, pengajaran dari A sampai dengan Z itu dengan waktu yang sedemikian singkat tapi padat, tapi mereka paham dan mengerti dengan bahan yang kita sajikan. Ya. Kalau kita tadi kan sebetulnya rentetannya banyak banget, mulai dari knowledge, habis knowledge, terus akhirnya bagaimana, terus istilahnya apa yang namanya tuh ya? Saya mengatakannya tuh inquiry lah ya. Habis knowledge, langsung mereka harus inquiry kan mencari. Setelah mencari baru mereka sebetulnya melakukan aplikasi gitu loh. Nah, gimana caranya supaya dalam waktu yang singkat, padat, mengena 1 jam itu materi bisa masuk. Nah, itu yang menjadi titik perhatian saya. Karena gini, apalah artinya kita berbusa-busa ngomong, apa dan sebagainya, peserta sebenarnya nggak ngerti dan nggak paham kayak gitu. Sementara kita dibatasi oleh waktu yang sedemikian singkat.
Karena sudah 3 kali saya mengikuti di klub daring ini ya, memang kalau gaya mengajar sebagaimana yang semestinya biasa dengan tatap muka itu memang kewalahan, terengah-engah, terus kok ya belum nyampe juga, dibatasi oleh waktu. Nah itu adalah kesulitan yang pengalaman pribadi saya yang saya alami kayak gitu. Karena kan dengan beberapa, sebetulnya banyak yang mau disampaikan gitu, tapi dengan kondisi yang seperti ini kita nggak bisa kayak gitu. Nah, gimana caranya tuh? Tolong berikan saya tip dan triks memberikan materi yang padat, mengena, bisa dipahami oleh peserta dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Demikian yang menjadi kebutuhan saya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yoyo, pertanyaannya sungguh tajam sekali nih, setajam silet. Ya, baik. Ada 3 pertanyaan. Pertama, pertanyaan dari Pak Sujatna adalah tentang sinkronus dan asinkronus itu bagaimana dalam praktek pembelajarannya itu dilakukan dalam online atau daring tentunya. Terus kemudian yang kedua ada dari pertanyaan dari Mbak Indah. Mbak Indah ini beliau bilang bahwa beliau ini banyak ngajarnya, banyak yang praktek nih gitu ya. Nah kan yang dihadapinya sekarang ini banyak anak-anak milenial nih. Ya. Bagaimana caranya sih gitu ya? Apakah dengan animasi? Apakah animasi itu bisa dibuat sendiri atau download? Atau apakah yang lebih baik mendownload atau bikin sendiri? Nah kan Bu Yoyo, itu bagaimana sih dengan waktu yang begitu singkat, tapi materi-materi itu dari awal hingga akhir dengan sistem pembelajaran online ini itu bisa difahami oleh peserta diklat. Kira-kira penjelasannya kira-kira seperti apa dan contohnya seperti apa? Ya. Mangga, silakan. Ya Pak, saya izin pakai masker aja Pak karena situasi jadi WFO jadi harus pakai masker aja. Jadi itu ya. Ya nggak apa-apa ya. Saya jadi pengen pakai masker juga nih. Ya, jadi mungkin untuk pertanyaan pertama soal sinkronus dan asinkronus, saya kembali ke paparan saya tadi biar langsung ini bisa dilihat. Nah ini. Nah, sebenarnya untuk setting pembelajaran online secara garis besar itu mungkin saya tadi terlalu cepat ya, jadi agak ada miss sedikit. Jadi untuk pembelajaran online itu ada 2. Jadi ada sinkronus dan asinkronus. Sinkronus kita tak usah berpusing-pusing Bapak Ibu untuk mengerti bahwa sinkronus itu apa. Ingat aja bahwa kita belajar pada waktu yang sama. Itu aja. Live gitu, live. Jadi kita misalkan sekarang kita tuh sinkronus. Karena kita pada waktu yang sama live, nggak delay, nggak tunda. Jadi misalkan Bapak-bapak Ibu-ibu ngechat via WA, misalkan anaknya sekarang itu live, itu sinkronus. Sinkronus, walaupun konteksnya bukan belajar gitu. Tapi pada saat kita mengingat sinkronus, itu adalah waktu yang sama. Jadi tidak usah berpusing-pusing. Nah, perbedaannya bagaimana kemudian sinkronus langsung dengan sinkronus maya? Untuk sinkronus langsung itu adalah live sinkronus, adalah belajar pada waktu yang sama dan lokasi yang sama. Jadi misalkan Bapak-bapak Ibu belajar di kelas dengan murid-muridnya itu adalah sebenarnya sinkronus, tatap muka, gitu. Atau biasa secara ini adalah klasikal. Nah, itu satu metode sinkronus. Nah, kebalikannya adalah maya. Kita belajar tidak dalam ruang kelas, tapi di lokasi yang berbeda-beda. Nah, inilah yang akan diakomodir oleh pembelajaran online. Seperti itu. Jadi dalam LMS itu kan biasa ada sinkronus, dikatakan pembelajaran sinkronus karena dia mewadahi satu model VCon, video kompres dan audio chat gitu. Sehingga dikatakan bahwa itu sebagai model sinkronus. Nah, kemudian ada asinkronus. Nah, ini fokus kita dalam pembelajaran melalui online. Kenapa saya katakan ini menjadi fokus? Karena untuk pembelajaran sinkronus melalui maya itu wadahnya sudah banyak sekali, Pak. Bisa Zoom, bisa live chat WA, kita berkomunikasi dengan instruktur, dengan WI, peserta dengan peserta, atau grup WA lah istilahnya. Itu bisa sangat banyak. Nah, asinkronus mandiri atau kolaboratif itu belum terlalu digunakan untuk satu pembelajaran online. Misalkan nih, untuk mandiri. Belajar kapan saja, di mana saja, tentang apa saja tanpa orang lain. Contohnya adalah video, audio, animasi, simulasi games, dan sebagainya. Dan
ini berdiri sendiri. Jadi media pembelajaran ini berdiri sendiri dan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tanpa terikat oleh waktu. Jadi di mana saja, kapan saja dia mau belajar secara mandiri itu tersedia. Dan itu sifatnya bukan live, gitu. Dia asinkronus. Jadi asinkronus itu tidak langsung. Tidak langsung, artinya tunda. Jadi video yang kita lihat di YouTube itu modelnya asinkronus semua. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada kolaboratif. Nah, kolaboratif ini bedanya apa? Kita cuma sama-sama saja sama orang belajarnya. Itu bedanya. Jadi jangan susah membandingkan antara mandiri dengan kolaboratif. Kalau kolaboratif kita sama-sama saja sama orang belajarnya. Jadi misalkan diskusi. Jadi kita misalkan saling komen misalkan di Instagram atau di Facebook, kita komen di bawah gitu terkait dengan satu hal, itu kolaboratif namanya. Walaupun konteksnya lagi-lagi bukan belajar. Tapi sifatnya itu adalah asinkronus kolaboratif. Nah, makanya ada di sini forum diskusi online, medsos, diskusi, sharing dan sebagainya itu masuk di asinkronus. Nah, jadi itu mungkin perbedaan mendasar. Dia adalah kuadran dari setting pembelajaran yang sebenarnya bisa kita pahami sebelum masuk atau menentukan media apa saja yang masuk di sini, yang masuk di kategori mandiri ataupun di maya dan sebagainya. Itu penting untuk memetakan ini seperti itu. Nah, mungkin untuk pertanyaan kedua, mengajar anak milenial gitu, butuh konten pembelajaran dari mana, misalkan animasi dan sebagainya. Nah, saya ingin mengatakan seperti ini. Sekarang sebenarnya konten-konten itu sudah sangat banyak beredar gitu, banyak, itu pun sangat banyak. Tergantung nanti kita memetakan apakah ini sangat relevan dengan pembelajaran yang kita buat. Saya kasih contoh seperti ini. Ini kemarin kami mendampingi, ini ada contoh yang kami ambil dari YouTube juga. Tuh. Nah, ini. Nah, ini kami ambil dari YouTube, tapi relevan dengan unsur pro hijau. Pro hijau terkait dengan bagaimana pro hijau ramah lingkungan itu relevan. Jadi kami masukkan ke dalam sistem pembelajaran. Nah, caranya gimana biar video ini tidak asal kita pajang saja di LMS kita atau pembelajaran kita. Caranya adalah setelah siswa melihat video ini, dia kemudian bisa berkomentar terkait dengan video ini dan apa hubungannya antara video ini dengan aktivitas pembelajaran ataupun modul pembelajaran yang telah dibacanya gitu atau telah disampaikannya, apa relevansinya, sehingga terjadi diskusi di sana, ada thread discussion gitu terkait dengan video ini, walaupun sebenarnya video yang kita ambil di YouTube, dan itu tidak salah selama kita mencantumkan sumber dari video itu sendiri seperti itu. Nah, yang kedua memang kita harus membuat satu video tersendiri terkait dengan pembelajaran. Nah, kalau di kami itu ada beberapa video yang kami buat sendiri dan ada juga beberapa video yang kita ambil di YouTube selama itu relevan. Jadi pilihannya sebenarnya ada dua, itu saja. Kalau misalkan, dan di kami juga sebenarnya para WI itu di LAN itu, WI juga itu tidak semua, bahkan kebanyakan tidak bisa membuat konten pembelajaran dalam tanda kutip yang video, animasi dan sebagainya. Dia tidak tahu soal itu, tapi bagaimana kemudian mereka mencari dalam artian bisa melalui melalui kami juga dicarikan video yang relevan dengan pembelajarannya, itu bisa sangat mungkin gitu. Sangat mungkin untuk dilakukan, sehingga karena para WI di sini sebenarnya tugasnya kan mengajar materi. Soal konten yang mereka dapatkan itu tergantung dari di mana mereka dapatkan, ini hanya menjelaskan apa yang konten yang kemudian mereka dapatkan terkait dengan pembelajarannya mereka seperti itu. Karena kita sadari bahwa tidak semua WI juga tidak semua WI juga itu sudah paham tentang metode online. Maka masih banyak gitu. Karena kami kemarin mendampingi beberapa para WI untuk membuat kontennya juga masih merasa kesulitan. Bagaimana mengoperasikan LMS itu sendiri, konten pembelajarannya seperti apa, dan sebagainya. Sampai-sampai kami harus melakukan perekaman kepada para WI suara dan kita memandu
untuk mereka melakukan apa seperti itu, karena yang dia bawa hanya materi seperti itu. Nah, jadi itu jadi animasi itu bisa banyak sumbernya, bisa kita paling gampang di YouTube lah, paling gampang, selama video-video itu bisa kita cantumkan sumbernya dan relevannya terkait dengan pembelajaran yang kita buat seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu soal bagaimana kemudian mengembangkan satu materi yang bisa dimengerti gitu. Jangan-jangan kita menjelaskan materi tapi tidak dimengerti oleh siswa. Dan mungkin di sini titik tekannya adalah bagaimana menyelenggarakan pembelajaran yang efektif ya di kelas. Nah, sebenarnya kami di LAN, di Pustek Bangkok, selalu mendorong kepada seluruh seluruh lembaga pengajaran ataupun orang-orang yang melakukan proses diklat itu menerapkan apa yang namanya flip classroom, metode flip classroom yang seperti saya jelaskan tadi. Artinya gini, keunggulan flip classroom adalah para WI sebenarnya tidak menjadi narasumber kunci dalam pembelajaran, karena memang saat ini pergeseran itu sudah terjadi gitu. Jadi WI itu bukan narasumber kunci dalam pembelajaran. WI itu adalah fasilitator bagaimana kemudian mengarahkan proses pengetahuan yang terjadi di kelas. Nah, jadi flip classroom ini seperti ini. Jadi sebelum memasuki kelas, para siswa diajak untuk disajikan dulu materi-materi, baik itu video, teks dan sebagainya, bahan tayang untuk dipelajarinya. Gitu. Jadi contohnya gini, terkait dengan komunikasi. Jadi di dalam kelas, setelah peserta mempelajari di luar kelas, pas masuk dalam prode klasikal ataupun pengajaran tatap muka di kelas, para WI tidak menjelaskan lagi tentang definisi komunikasi, tidak menjelaskan lagi tentang konsep komunikasi seperti apa, tidak menjelaskan lagi tentang bagaimana cara berkomunikasi dan sebagainya, tidak menjelaskan lagi, karena semua itu sebenarnya materinya sudah ada di Google, tidak ada lagi, semua itu materi sudah ada di Google. Dan anak-anak milenial, meskipun anak-anak milenial itu terkenal dengan kecerdasannya mencari bahan gitu. Jadi kalau soal Google dan sebagainya anaknya lebih paham lah. Artinya soal definisi komunikasi, materi pasti dia sudah tahu di mana akan mendapatkan tentang definisinya, soal strateginya dan sebagainya, soal konsepnya dan sebagainya. Itu dia sudah tahu di mana akan mendapatkan. Nah, pada saat masuk kelas, sebaiknya adalah penguatan saja. Penguatan, pengarahan, dan pendiskusian terhadap apa-apa yang telah didapatkan anak-anak atau peserta di luar kelas gitu, sebelum memasuki kelas. Nah, jadi misalkan ya, pada saat masuk kelas itu kita mengkonfirmasi saja gitu, apa sih komunikasi itu yang sebenarnya, kita mengkonfirmasi terkait berbagai sumber yang telah didapatkan oleh peserta itu sendiri. Kita hanya menguatkan, mengarahkan, oh ternyata seperti ini, kita memberikan contoh-contoh, diskusikan dan sebagainya. Jadi aktivitas WI dalam kelas tidak terlalu banyak, tapi untuk substansinya dapat, substansinya dapat. Bahwa anak-anak paham seperti apa komunikasi yang sebenarnya didapatkan sebelum memasuki kelas, dengan contoh yang real di lapangan dan penerapannya nanti seperti apa. Nah, seperti makanya kita arahkan kepada bagaimana metode flip classroom yang akan dilaksanakan dalam metode pengajaran. Karena flip classroom ini juga sebenarnya sangat keunggulannya adalah bisa diterapkan dengan sistem learning gitu, blended learning. Jadi bukan fully blended learning, karena memang kita harus akui bahwa saat ini yang paling efektif adalah blended learning dibanding fully learning, karena blended learning kita tetap bahwa unsur-unsur klasikalisme tidak bisa dihilangkan dalam pembelajaran, tetap harus ada gitu. Walaupun dalam situasi pandemi sekarang unsur klasikal dihilangkan dengan fully learning, tapi cara kita untuk mentaktisinya atau memberikan alternatif adalah bagaimana kemudian kita melakukan yang namanya tadi diskusi online ataupun live chat. Jadi ada sinkronos, ada asinkronos. Jadi di situ kita bisa berdiskusi terkait dengan topik yang kemudian didapatkan oleh peserta itu tadi sebelum memasuki ruang kelas gitu. Jadi karena gini Pak, anak-anak milenial itu yang seperti tadi, bahwa kalau mereka disajikan hanya dengan teori-teori, mereka itu cepat lupa. Akan definisi seperti apa, strategi, dia itu akan mendengarkan
menangkap, dan saya katakan tadi, dia hanya menangkap beberapa persen. Nah, beda ketika misalkan dia disuruh atau diberikan suatu kesempatan untuk memberikan komentarnya, menanggapi, dan sebagainya, melakukan penguatan-penguatan, berdiskusi dengan rekan-rekan mereka akan lebih paham tentang konteks yang akan kemudian dipaparkan oleh para WI seperti itu. Karena memang kita sadari bahwa di masa pandemi ini banyak juga memang WI yang mengeluh terkait dengan cara mereka mengajar, karena banyak WI yang tidak terlalu terbiasa dengan metode online. Dia lebih suka klasikal gitu. Artinya ada WI yang lebih suka mengajar dengan bergaya, maksudnya dengan berdiri depan kelas itu banyak. Dan kita tidak bisa menghilangkan karakter demikian kepada WI, karena itu sudah kebiasaan mereka seperti itu. Dan kita mungkin fungsinya bagaimana kemudian menangkap aspirasi itu dengan apa? Kita buatkan video seolah-olah mereka mengajar depan kelas. Jadi dia seolah mengajar depan kelas, tapi kita videokan, ya gitu. Kita videokan, kita upload di LMS. Jadi seolah-olah dia itu mengajar. Kami ada videonya seperti itu. Jadi kita mencoba untuk bagaimana memberikan berbagai alternatif, tapi substansi pengajarannya tetap dapat gitu kepada para peserta. Mungkin itu saja saya serahkan ke Pak Agus ya. Terima kasih. Selamat berbuka. Maaf, ya ini lupa dimut terus. Oke. Ya, terima kasih Pak Fahri sudah menjawab 3 pertanyaan dari Pak Sujatna, Bu Indah, dan Bu Yoyo. Kita masih punya waktu sekitar sampai 15 menit lagi barangkali untuk kemudian menutup kegiatan pada hari ini. Baik, mungkin 2 orang lagi yang bisa kita berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Ya, Pak Gus. Itu ada Bu Ilus, kayaknya mau bertanya Bu Ilus dulu deh. Bu Ilus, ya oke. Bu Ilus sama Bu Lia ya. Nanti saya. Ya. Oke, silakan Bu Ilus. Saya singkat. Terima kasih banyak Pak Fahri, paparannya keren banget, bagus banget, komprehensif. Terima kasih Bu. Saya senang banget gitu ya, karena memang udah shifting paradigma, udah berubah, sebagaimana perpustakaan udah berubah juga paradigmanya gitu ya. Dan itu komprehensifnya karena terlihat sekali persiapannya sudah sangat advance, di mana peserta sudah mempersiapkan diri 30 menit sebelumnya, mereka sudah diwajibkan menonton video atau membaca bukunya dan seterusnya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, karena kita belum begitu gitu, yang ingin saya tanyakan, mungkin ini juga bisa menjawab pertanyaan Bu Yoyo tadi ya, tentang bagaimana seluruh message peserta bisa masuk. Menurut saya karena metode yang komprehensif tadi, jadi meskipun cuma 5 menit, 10 menit, 30 menit paparannya, tapi karena sudah ada persiapan dari sebelumnya dari peserta, maka pembelajarannya tetap kaya. Itu menurut saya kali ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan, siapa yang mempersiapkan itu semua? Apakah pengajar mempersiapkan juga videonya, mempersiapkan juga tadi sudah sangat baik ya, ada peta, ada peta modul, ada dan sebagainya, itu menurut saya sudah sangat baik. Itu saja Pak pertanyaannya, siapa yang mempersiapkan itu semua? Apakah hanya pengajar ataukah bagaimana gitu agar sistematis? Karena kan ini kurikulum. Pengajar yang membuat kemungkinan untuk pengayaan saja atau bagaimana? Terima kasih Pak. Pendamping dari TNI itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Ilus. Sudah Bu Ilus, segitu saja. Oke, sekarang silakan Ibu Lia. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus sebagai moderator dan terima kasih Pak Fahri yang sudah menyampaikan begitu banyak dan luar biasa persiapannya. Nah, yang masih agak berlanjut sebenarnya dari pertanyaan Bu Ilus. Kalau Bu Ilus kan tadi menanyakan siapa yang membuat itu semua. Nah, kalau saya, yang saya tanyakan Pak, misalnya kita sudah menyiapkan
bahan tayang, kita juga sudah ada modul, kemudian kita sudah siapkan juga seandainya ada video. Karena saya kebetulan materinya teknis sekali nih Pak. Nah, untuk ini semua, apakah harus disampaikan dalam waktu 45 menit? Misalnya saya sudah menjelaskan ke peserta agar mereka membaca modul. Kemudian saya sampaikan ada bahan tayangnya juga, tentunya tidak selengkap di modul, tapi saya hanya mengambil intinya dari materi saya. Kemudian, karena kalau klasikal biasanya saya praktek ya Pak, ada prakteknya. Nah kemudian saya juga seandainya saya menyiapkan video itu khusus hanya yang biasanya dipraktekkan, tapi sekarang saya buat dengan video, jadi mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit seperti itu. Apakah itu disampaikan dalam waktu yang 45 menit itu Pak, 1 jam di acara tutorial itu, atau videonya di yang lain gitu, hanya misalnya bisa di-download oleh peserta untuk bisa dilihat, atau saya tayangkan ketika saya melakukan tutorial. Itu saja Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Lia. Silakan langsung dijawab oleh Pak Fahri. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, untuk pertanyaan pertama itu terkait dengan soal siapa yang kemudian mempersiapkan bahan materi terkait dengan pembelajaran. Nah, mungkin kalau di kami ya, ataukah mungkin saya kurang tahu bagaimana penerapannya di instansi lain. Karena mungkin kita sini sharing saja terkait dengan apa yang sudah kita lakukan, dan mungkin itu bisa jadi pembelajaran kita sama-sama. Jadi kalau misalkan kami di sini itu untuk membangun satu konten pembelajaran, para W itu hanya bermodalkan bahan paparan atau materi. Kalau misalkan untuk latar kan ada modulnya, itu tidak ada masalah karena materinya sudah jelas di sana gitu. Tapi kalau materi PKN yang baru kami garap, itu sebenarnya modulnya belum ada. Jadi kita hanya berlandaskan pada paparan dari setiap narasumber atau WI. Jadi itu yang kita telaah, kemudian kita buatkan storyboard yang kami tadi jelaskan gitu. Buatkan storyboard dan desain pembelajaran seperti apa. Jadi kalau misalkan desainnya, misalkan tadi yang saya tampilkan itu desain diskusi. Itu desainnya murni dari kami, bukan kemauan WI. Tapi substansi tetap ada di Widyaswara. Substansi ada di Widyaswara. Nah, ada juga model yang dimana WI seolah-olah mengajar. Itu kemarin kami buatkan video. Nah, videonya ada. Buatkan video. Itu bukan kemauan Widyaswara, tapi kita melihat bahwa kecenderungan Widyaswara ini akan pede ketika dia akan pede berdiri depan kamera, ketika dia berdiri sambil tangannya bergerak dan sebagainya, seolah mereka mengajar. Kita memfasilitasi itu. Dan kita buatkan video, kita memfasilitasi itu, buatkan video seolah-olah mereka mengajar gitu. Tapi substansinya dapat. Apa yang kami sarankan kepada WI? Bahwa proses pengambilan videonya itu tidak terlalu lama. Paling lama 15 menit, itu pun 15 itu sudah sangat lama. Rata-rata lah 5-10 menit. Nah, karena kita pahami bahwa kecenderungan peserta ketika melihat video yang berbau materi dalam waktu yang sangat lama itu sangat tidak efektif. Gitu. Mungkin akan efektif pada 1-5 menit pertama, dia akan menyimak, terusnya di skip dan sebagainya. Itu pun ketika videonya tidak mempunyai yang kayak tadi, yang interaktif video yang kami buat seolah-olah tidak bisa melangkah ke durasi video berikutnya ketika tidak menjawab pertanyaan. Nah, itu jadi mau tidak mau peserta harus menyimak video tersebut. Nah, itu kalau tidak memakai seperti itu. Tapi kalau tidak menggunakan seperti itu videonya harus sangat singkat. Nah, yang bagaimana strateginya yang saya sebutkan tadi, bahwa kita mencoba untuk tidak memberikan keseluruhan isi modul dalam satu video, karena saya yakin bahwa sangat lama. Kecuali mungkin videonya bersifat demonstrasi, artinya ada yang dipraktikkan gitu. Yang mau tidak mau pasti peserta akan mengikuti. Kalau tidak mengikuti, dia tidak akan tahu bagaimana cara mempraktikkan tentang satu hal. Tapi kalau hanya berisi soal materi ataupun penjelasan, saya yakin itu dilakukan singkat saja. Selebihnya penguatannya di mana? Dilakukan sebelum memasuki ruang kelas. Kita sajikan beberapa referensi sumber
dan sebagainya, di mana peserta wajib baca, karena dalam diskusi akan kita buat secara online itu akan membahas itu semua. Jadi akan kelihatan tuh siapa peserta yang tidak memiliki bekal atau sebelum masuk ke dalam kelas dia tidak memiliki referensi apapun. Nah, seperti itu, sehingga pada saat mereka masuk kelas dia akan dia akan bisa untuk menjawab diskusi ataupun berdiskusi dengan lain-lain. Karena kami di LAN itu sendiri sebenarnya sudah mendesain gitu. Proses diskusi yang dilaksanakan secara online itu bisa dinilai oleh Widya Suara. Jadi setiap argumen, setiap statement yang kemudian dituliskan di forum diskusi itu bisa mendapatkan nilai dari Widya Suara. Dan kita bisa melegalkan itu seperti itu, karena itu bagian dari proses berpendapat dalam kelas, walaupun sifatnya online seperti itu. Sehingga sehingga peserta itu kan lebih aktif dalam memberikan argumennya. Dan begini, setelah kami membandingkan antara model diskusi secara live sinkronus dengan asinkronus, ternyata lebih efektif asinkronus. Karena kalau live chat, kita berdiskusi dengan peserta dengan live chat, itu akan tenggelam chat kita. Nah, apalagi kalau peserta tidak ada pemandu yang kemudian memandu peserta itu pasti tenggelam chat kita. Nah, makanya lebih bagus dengan asinkronus, diskusi tanpa terikat waktu. Jadi kapan saja peserta bisa berkomentar terkait dengan diskusinya gitu. Jadi terus diskusinya itu tidak lagi membicarakan teori, dia berbicara soal apa yang mereka dapatkan, kasus-kasus yang mereka dapatkan, perbandingan dengan pengetahuan sebelumnya dan sebagainya, itu sangat beragam. Nah, itu kita bisa menilai sehingga peserta akan dituntut lebih aktif seperti itu. Nah, untuk video untuk desain pembelajaran yang kita buat sebenarnya di LMS ASN Unggul itu dari kami itu yang saya jelaskan tadi, yang soal misalkan nasionalisme, ada pengantar, pretest, materi dan sebagainya. Nah, peserta itu tidak bisa melihat video materi sebelum dia melihat video pengantar. Jadi di-lock sistemnya, terlock. Jadi tidak ada lagi akal-akalan bahwa saya sudah melihat semuanya. Itu akan aktivitas peserta sudah terbaca di sistem. Karena sekarang sistem ini sudah cerdas. Dia bisa membaca aktivitas siswa di LMS. Jadi kelihatan peserta yang tidak tidak mengikuti alur pembelajaran yang telah disediakan itu kelihatan. Jadi untuk akal-akalan kita bisa taktisi dengan sistem seperti itu. Dan di ASN Unggul yang kita bangun, kita mencoba untuk mempraktikkan itu seperti itu. Dan mendorong juga para peserta untuk menerapkan tadi flip classroom seperti itu. Nah, kemudian yang pertanyaan selanjutnya adalah apakah video itu disampaikan dalam waktu 45 menit? Nah, sebelum itu saya ingin seperti saya katakan tadi, ketika video itu mungkin sifatnya demonstrasi ataupun praktek dan sebagainya, misalkanlah anggaplah demonstrasi masak misalkan, meskipun lama pasti kita harus mengikuti. Karena apa? Ketika kita lewat beberapa menit, kita tidak akan tahu apa yang masakan apa yang akan kita buat gitu. Pasti akan salah resep seperti itu. Itu sifatnya demonstrasi. Tapi ketika video penjelasan disajikan dalam waktu 5 sampai 10 menit. Nah, penguatannya seperti saya tadi sampaikan, ada di awal ataupun di akhir, di diskusi ataupun evaluasi. Nah, itu cara untuk bagaimana kita mentaktisi gitu. Nah, titik tekannya apa? Penyampaian materi, apakah dalam video 5-10 menit itu kita menyampaikan materi yang ada di modul? Kalau menurut saya tidak lagi, bukan bahasa modul yang kita sampaikan, tapi substansi modul. Bedakan kita membawakan bahasa modul dengan substansi modul. Kalau bahasa modul ya kita pasti akan kaku dalam membawakannya, membahasakannya. Tapi kalau substansi modul, kita kan punya berbagai alternatif. Yang jelas substansi dari modul itu tersampaikan kepada dalam video tersebut seperti itu, dan itu bisa dimanfaatkan agar video itu tidak monoton. Jadi gini, untuk satu materi itu bisa dimanfaatkan beberapa konten, bukan hanya video, bisa animasi, bisa ini dan sebagainya, games dan sebagainya, bisa dimanfaatkan. Dan mungkin kesulitan kita, apalagi mungkin banyak para WIJ bertanya bagaimana saya memproduksi itu semua. Saya kan bukan orang yang tahu untuk memproduksi pembelajaran. Nah, mungkin sekarang yang dibangun ya, kemarin juga ada apa dari Mendikbud, dia mendorong bagaimana setiap instansi itu harus ada pengembang fungsional pengembang video konten pembelajaran kalau nggak salah. Ini sudah masuk di fungsional dan mungkin itu bisa didorong gitu. Di bagaimana dalam setiap lembaga diklat ataupun instansi untuk memproduksi suatu konten pembelajaran itu didorong itu fungsional itu. Karena sudah ada, sudah banyak gitu. Dan Dilan sendiri sebenarnya sekarang sudah didorong juga bagaimana menghadirkan satu fungsional
pengembang konten pembelajaran di instansi di LAN sendiri. Itu mungkin bisa nanti dorong untuk kedepannya sehingga para WI tidak kesulitan juga, karena saya yakin jangankan untuk memproduksi pembelajaran, kita kadang teknologi saja masih ada yang banyak tidak tahu gitu, seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya, Pak Agus. Terima kasih. Oke, baik. Baik Ibu sekalian, demikianlah jawaban dari Pak Fahri, dan semoga memuaskan. Kalau tidak puas ya nanti mungkin bisa cari kepuasan dengan mencari sumber informasi yang lain, atau barangkali juga bisa kontak Pak Fahri juga, Pak Fahri ya. Ya Pak. Untuk lebih menjelaskan, kan sudah ada nomor WA-nya ya. Ya, Pak. Lebih memberikan pencerahan yang lebih mendalam tentang pembelajaran daring ini. Bapak Ibu sekalian, saya tahu dan mengerti sekali pasti Bapak Ibu sekalian banyak sekali pertanyaan yang masih tersimpan dalam pikiran dan kepala Bapak Ibu sekalian. Cuma karena waktunya memang kita sudah setting hingga pukul 3, dan rasanya tidak banyak waktu lagi untuk kita memberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk bertanya. Ya, nanti silahkan dicari waktu yang luang untuk bertanya kepada Pak Fahri ataupun mencari sumber-sumber yang lain. Bapak Ibu sekalian, di ujung acara kita pada hari ini, hari pertama, dan besok jangan lupa bahwa besok juga akan ada lanjutannya lagi, ya, dengan 2 sesi yang akan kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan kita akan mulai pukul 8 hingga pukul 3 juga, dan tidak akan kalah menariknya dari yang sekarang. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, Lokakarya daring online, peningkatan kompetensi penyusun modul diklat kepustakawanan. Mungkin ada closing statement dari Pak Fahri, silakan. Ya Pak, mungkin sedikit saja Pak. Bahwa kalau saya sih motivasi saja bahwa sebenarnya pembelajaran online itu tidak sesulit yang kita kira gitu. Banyak aktivitas yang bisa diselipkan di pembelajaran online, karena ketika hari ini kita kesulitan untuk beranjak melakukan shifting istilahnya, jangan sampai hanya karena pandemi kita mau melakukan shifting ke dalam cetak konten, padahal sebenarnya itu suatu kebutuhan dasar kita baik sebagai pengajar dan yang ingin mencerdaskan orang-orang gitu. Nah, mungkin itu saja Pak. Oke. Ya baik. Closing statement yang sangat luar biasa saya kira. Ya memang jangan hanya karena pandemi ini saja ya maka kita harus kemudian melakukan daring, tapi memang sudah kebutuhan karena zaman sudah berubah, teknologi juga sudah berkembang, maka memang dengan daring ini menjadi sebuah kebutuhan. Ya, saya setuju sekali dengan Pak Fahri dan barangkali Bapak sekalian juga setuju dengan ungkapan itu. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Fahri, ya, sama-sama, Pak. Ardiansah Tamsir dari LAN yang sudah memberikan ilmunya begitu luar biasa pada hari ini, sehingga kami juga tambah pengetahuan dan saya pribadi tambah mengerti, oh ternyata memang pembelajaran daring itu seperti yang sudah dikemukakan, dan juga memang tidak sulit kalau kita ingin berupaya untuk belajar dan terus belajar, mencermati perubahan-perubahan yang sudah terjadi. Begitu. Baik Pak Fahri, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih sama Pak. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak juga untuk atensinya, untuk perhatiannya terhadap Lokakarya yang kita laksanakan ini, dan mudah-mudahan Lokakarya ini benar-benar bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian untuk menyongsong kebaruan yang kita hadapi, dan kita butuh sejumlah atau sekian banyak bentuk-bentuk pembelajaran daring yang kita bisa adopsi dari daring online
yang kita laksanakan pada hari ini. Oke, ya. Baik. Baik, Bapak sekalian, dari saya sebagai moderator, mohon maaf sekali lagi apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata yang kasar yang terucap, yang barangkali menyinggung perasaan, dan barangkali juga bahasa tubuh yang saya nggak enak dilihat begitu. Untuk itu saya mintakan mohon maaf yang sebesarnya. Dari saya cukup sekian dan saya kembalikan lagi kepada Pak Host, Pak Haryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya Pak Fahri dan terima kasih juga kepada Pak Agus yang sudah memandu jalannya kegiatan ini dengan baik. Diberitahukan untuk besok untuk link Zoom-nya masih sama dan acara dimulai pukul 9. Dan untuk pukul 12.30-nya Bapak Ibu diharapkan menyiapkan materi PowerPoint mungkin sekitar 3 atau 5 slide sudah cukup. Akan lebih baik lagi jika Bapak dan Ibu juga sudah mempersiapkan seperti file audio, rekaman suara Bapak dan Ibu dalam menjelaskan slide-nya. Karena besok kita akan memberikan materi mengenai pembuatan video menggunakan video bahan ajar menggunakan PowerPoint. Lalu ya mungkin itu saja pengumuman dari kami. Rekaman video ini dikemanakan, Mas? Disiapkan aja gitu. Jadi besok yang disiapkan slide PowerPoint dan rekaman audio, rekaman suara kita mengajar. Kita bisa ngerekam dulu di handphone, lalu nanti hasilnya kan MP3 bisa. Nah, jadi butuh 2 file itu, Bu. Disiapkan video dan PowerPoint-nya. Ya, disiapkan di komputer masing-masing. Jadi besok langsung praktek. Nah, untuk yang sesi siangnya. Ya. Dan pagi ya. Oh ya, yang terakhir mungkin kita bisa foto bersama untuk sesi hari ini. Mohon dihidupkan semua videonya. Ada 2 halaman. Ya. Udah siap semuanya? Ya. Saya gelap nih. Kelihatan. 1, 2, 3. Ya. Sebentar. Ada bagus. Lalu halaman berikutnya, halaman 2. Yes. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai ketemu lagi besok. Terima kasih Mas Haryo. Ya. Bapak Ibu. Ya. Makasih Pak Fahri. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya. Agus.